Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mengikuti teknis-teknis pengelolaan keuangan hibah pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota pada hibah Pilkada serentak tahun 2020. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas beberapa tentang pertanggungjawaban pembukuan, yang mana ada pembukuannya, buku kas umum dan lain-lain, sehingga menghasilkan LPJ, berita acara dan berita acara pemeriksaan kas tunai yang akan dilaporkan ke BP Provinsi. Kemudian bentuk-bentuk pertanggungjawaban belanja oleh bendahara hibah pada setiap bulannya, itu ada LPJ, berita acara rekonsiliasi, berita acara pemeriksaan kas tunai, SPTB, karwas, dan laporan realisasi atau penyerapan anggaran, kemudian rekening koran. Kita tidak akan membahas membuat buku manual karena teman-teman itu sudah ada pembukuan sasi di Bawaslu Kabupaten Kota dan Kecamatan. Baiklah, kita lanjut. Kemudian kita masuk bagaimana cara membuat karwas. Karwas itu kartu pengawasan yang memuat anggaran dan realisasi anggaran serta sisa anggaran yang nantinya berguna untuk menghindari pagu minus. Setelah itu kita akan ikuti tutorialnya. Kemudian baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh kita membuat karwas. Ini adalah anggaran belanja, rencana anggaran belanja, atau yang kita biasa sebutkan RAB. Nanti teman-teman, ini RAB-nya kita untuk membuat karwasnya, kita nanti bikinkan per bulan di kolom sebelah kanan dari jumlah pagunya. Contohnya seperti ini. Ini ada Januari sampai dengan Januari sampai dengan Februari, Maret, April, Juli sampai Agustus. Nanti teman-teman, untuk jumlah di sini nanti teman-teman jumlahkan semua. Kalau yang untuk ini adalah jumlah dari belanja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu kita masukkan kolomnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Jumlah Januari, Februari, Maret, April itu kita masukkan rumusnya atau sum ya. Kemudian untuk yang sisanya, kita pakai rumusnya, yaitu pagu anggaran. Yang maksud dengan pagu anggarannya ini pagu anggaran kita kurangkan dengan Januari, kita kurangkan dengan Februari sampai dengan Desember. Ini contohnya. Jadi nanti teman-teman bisa itu kan rumusnya sampai ke bawah. Agar supaya nanti rumusnya itu bisa sama, nanti teman-teman tinggal menarik ini saja. Biasanya akan saya hide dulu agar nanti teman-teman tidak susah. Nanti dari sini nanti kita ketika ada kotak tambah yang seperti ini, kita tarik aja. Nanti rumus yang ada di pagu itu akan sama dengan rumus seluruhnya. Jadi itu nanti teman-teman kerjakan seluruhnya sampai selesai. Oke, yang mana ini nanti yang ada jumlah atau rumus-rumus yang ada di anggarannya. Nanti dia akan menjumlah dan akan sesuai rumusnya dengan yang ada di pagu anggaran. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti karwas ini jadinya akan seperti ini. Ada dari Januari, Februari. Ini kebetulan ini di hide. Kita hide dulu. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu sampai dengan ini realisasi, ini jumlahnya ya. Jumlah realisasi dan ini sisanya. Baiklah.
Nanti teman-teman apabila selesai membuat SPTB, kebetulan untuk pembukuan Januari itu tidak ada realisasinya, nanti bisa kita tutup dulu, kita hide ya, bukan unhide, maaf. Kemudian kita masukkan berapa belanja yang ada di SPTB nanti. Misalnya teman-teman itu untuk belanja keperluan perkantoran yang ada di kecamatan, ini contohnya yang di sebelah di kecamatan itu ada di bulan Februari realisasinya 8.800.000. Kita masukkan di sini anggotanya, kemudian nanti berapa BPJS-nya. Itu nanti teman-teman masukkan, dia akan otomatis. Akan saya contohkan, saya hapus dulu. Oke, ini misalnya contohnya 8.800.000, kita masukkan. Maaf. Oke. Oke, 8.800.000 misalnya honornya, untuk anggotanya misalnya 5 juta, misal ya teman-temannya. Nih 5 juta, dia akan otomatis nanti ke atas ini. Ya, demikian juga nanti kalau apabila teman-teman memasukkan belanja di kecamatan, yaitu untuk honor kepala sekretariat. Ini contohnya. Oke. Ini kita masukkan. Jadi karwas yang kosong tadi apabila kita masukkan, dia akan otomatis mengisi. Misalnya jumlah honor ketua itu di satuannya itu 2.200.000, misalnya 4 kecamatan yang ada di Sawalunto itu 8.800.000. Oke, ini dia otomatis kan ya. Nah, apalagi nanti anggotanya 1.900.000 kali 2 kali 4 ya, kira-kira kita taruh dulu misalnya 15 juta. Ini contoh ya, bukan yang sebenarnya. 15 juta dia akan langsung Oke, 15 juta dia akan otomatis mengisi kolom yang di atas, karena rumusnya udah kita ambil dari pagu yang ada di sebelah kiri gitu. Nanti apabila teman-teman mengisi yang di Maret, bisa juga begitu. Di Maret misalnya honornya juga sebanyak itu, kita tinggal mengisikan angkanya saja. Oke, 9.800.000. Oke, atau ini contohnya 15 juta 15. Oke, ini contohnya. Kemudian apabila ada honor PPL-nya gitu ya, kalau ada honor PPL-nya, ada honor PPL misalnya 16 juta, kita masukkan saja. Nah, oke, aduh maaf. Oke, 16 juta, kemudian BPJS-nya berapa, nanti teman-teman tinggal masukkan. Nanti kita isi per bulan, nanti di sini akan kelihatan. Jadi ini saya hide dulu ya, biar gampang kita melihatnya. Oke, nanti apabila teman-teman mengisi ini, dia akan otomatis menjumlah realisasinya ke sebelah kanan. Kemudian sisa anggarannya akan kelihatan di sini. Nanti teman-teman yang ada di kecamatan ataupun kabupaten kota, nanti apabila akan merealisasikan, nanti teman-teman bisa lihat berapa sisa anggarannya. Apakah itu nanti bisa pagu minus atau enggak. Nanti teman-teman bisa lihat dari sini sisanya. Oke, misalnya teman-teman ingin kita udah belanja nih, belanja di Pokja gitu ya, Pokja Sentragakumdu untuk bulan Januari atau Februari, teman-teman itu udah melaksanakan pembayaran honorarium Sentragakumdu. Apakah masih ada di sini 54 juta? Ketika apabila kita isi 2 juta, oke,
kita isi 2 juta itu nanti akan berkurang. Nah, kemudian untuk 1.800.000, oke, itu nanti dia akan menjumlah di sisi sebelah kiri, yaitu jumlahnya. Ketika tadi itu masih 0, oke, itu anggarannya itu 26.520.000. Ketika kita sudah realisasikan 2.210.000, itu dia nanti akan berkurang ya. Jadi ini adalah jumlah realisasi, kemudian ini sisa anggaran. Oke, baiklah teman-teman, nanti ini contohnya yang sudah diisi ya. Jadi nanti teman-teman, ini yang di atas ini adalah besaran realisasi kita per bulan yang nantinya akan sama dengan buku kas umum kita. Berapa realisasi per bulan? Biasanya untuk realisasi kita bisa lihat di buku pembantu lain-lain. Apakah nanti akan sama dengan Karwas? Nanti teman-teman kalau seandainya tidak ada sama, mungkin teman-teman bisa cek lagi gitu. Karena nantinya kadang-kadang dalam pengisian Karwasnya kita ada keliru atau ada selisih. Ini kebetulan saya pakai contoh yang ada di Kota Sawalunto. Ini realisasi Februarinya sebanyak 186 juta, kemudian Maretnya segini, Aprilnya segini, kemudian ini di sebanyak realisasinya, jumlah realisasi selama 3 bulan. Kita tutup dulu ya biar gampang ininya. Nanti bisa buka lagi, kemudian ini sisa anggarannya. Jadi begitu teman-teman untuk membuat Karwas sederhana. Sebenarnya Karwas itu dibuat sebelum kita mau melaksanakan atau merealisasikan anggaran, agar kita tahu apakah anggaran itu masih cukup. Misalnya contohnya kita mau mengeksekusi anggaran yang ada di kecamatan, yaitu untuk honornya, untuk honor yang ada di kecamatan. Apakah masih ada anggaran untuk bulan Aprilnya? Nah, ini masih ada 70.400.000. Nanti kalau seandainya kita masukkan misalnya 8.800.000, oke, nah itu masih ada 61.600.000. Setelah kita bukukan, kemudian kita buatkan SPTB-nya, kemudian kita masukkan ke dalam Karwasnya atau kartu pengawasan. Pada prinsipnya sebenarnya kita lebih dulu memasukkan atau ngeceknya di kartu pengawasan. Kemudian kita eksekusi karena masih ada anggaran, kemudian baru kita masukkan di kartu pengawasan. Jadi begitulah kira-kira teman-teman apabila teman-teman nanti membuat Karwas yang ada di kabupaten kota. Jadi nggak usah manual lagi diisinya apabila kita lihat kalau kita coba seperti tadi kita tarik rumusnya yang ada di jumlah pagu ke arah kanannya. Baiklah, untuk Karwas saya kira apakah teman-teman masih kalau ada keraguan nanti bisa sarankan di kotak komentar atau bisa nanti menghubungi telepon di provinsi atau di kabupaten kota. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk bagaimana kita caranya membuat RPD atau rencana penarikan dana yang akan diajukan ke Bawaslu Provinsi untuk APBN, kemudian untuk daerah-daerah yang pilgub itu mengajukan RPD apabila meminta dana ke provinsi. Sebenarnya teman-teman tinggal mengganti ini saja. Mengganti kalau seandainya teman-teman nanti mintanya 2 bulan, ini teman-teman tinggal ganti ini menjadi 2 bulan, dia akan otomatis. Oke, ini misalnya PPL-nya untuk 2 bulan, ini ganti 2 bulan. Oke, ini untuk pengawas TPS. Kalau teman-teman nanti kalau seandainya teman-teman tidak mengisi untuk mengambil dana ininya dihapus saja, dinolkan saja. Tapi teman-teman kalau bikinnya harus di copy dulu ya,
jangan dipakai RAB yang ada. Jadi RAB yang ada itu kita copy move and copy sheet gitu ya, untuk move and kita copy. Oke, nanti di sini udah ada RAB 2-nya. Oke, nanti baru teman-teman bikin untuk RPD misalnya gitu ya. Nanti teman-teman nanti untuk RPD April misalnya. Oke, ini udah ada RPD ya, RPD 2. Oke, nanti teman-teman tinggal mengganti ini saja, jangan RAB-nya. Jadi tolong dibikinkan RPD untuk 2 bulan, kita bikin 2 bulan. Ini misalnya 1 bulan, kita bikin 1 bulan. Kalau ini belum, ini kita kosongkan aja. Oke. Nah, terus nanti karena kosong, ini teman-teman tidak usah hapus. Nanti teman-teman bisa sembunyikan saja dengan di hide kan ya. Oke, jadi tidak perlu kita membuat terlalu panjang. Ini saya persingkat saja, saya kecilkan sedikit. Oke, misalnya teman-teman ingin meminta untuk honor sekretariat 2 bulan. Ini sudah 2 bulan otomatis karena tadi minta 1 bulan. Untuk honor Gakumdu misalnya teman-teman, Gakumdu minta 1 bulan. Kemudian untuk DPT minta 1 bulan. Ini mintanya ini belum diminta misalnya. Kalau untuk belum diminta, teman-teman boleh hapus saja ininya. Satuannya dia akan kosong nanti. Oke, jadi kalau kosong itu kita berarti tidak minta untuk ini ya, pencalonan ya. Nah, ini kita hapuskan saja, atau kita sembunyikan, bukan kita hapuskan, kita sembunyikan. Oke, kita sembunyikan. Nanti teman-teman kan cuman berapa lembar ya, nih honor sekretariat yang kita minta. Kemudian ini untuk Pokja, nanti misalnya teman-teman minta ini 1 bulan atau 2 bulan ya, tuliskan saja karena dia otomatis yang mana kita minta. Kalau seandainya kalau kita minta 1 bulan, kita minta 1 bulan. Oke. Jadi teman-teman tinggal mengganti bulannya saja. Oke. Kemudian untuk penginapan, untuk laporan ini belanja bahannya terserah nanti teman-teman berapa mau minta. Tapi pada prinsipnya nanti kalau teman-teman tidak meminta anggaran, misalnya teman-teman tidak meminta anggaran untuk pembentukan panwascam lagi, nanti teman-teman ini bisa tutup aja dengan di hide ya. Misalnya pelantikan juga tidak minta, dinolkan dulu, nanti teman-teman bisa tutup ininya di hide. Nanti RPD nya jadi singkat apa yang kita minta saja gitu. Kalau seandainya teman-teman nanti tidak hapus ini, yang satuannya tidak dihapuskan, itu nanti dia otomatis akan menjumlah juga gitu. Jadi makanya dihapuskan. Baiklah teman-teman, untuk RPD sudah, mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman semuanya ya. Teman-teman akan kita pandu juga bagaimana menyiapkan, membuat realisasi penyerapan anggaran, di mana laporan realisasi penyerapan anggaran, memuat panggu anggaran, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran yang nantinya berguna untuk sebagai pelaporan pemakaian anggaran dan serapan anggaran yang sudah direalisasikan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk bagaimana cara membuat realisasi penyerapan anggaran. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat SPTB atau SPTJB, surat pertanggungjawaban belanja, kemudian membuat karwas dan membuat RPD. Sekarang kita coba untuk membuat realisasi. Sebenarnya teman-teman, kita gampang sekali sih membuat realisasi, asal karwas yang kita bikin itu benar. Ini kita masuk dari karwas ya. Ini adalah contoh karwas Februari, Maret, April.
sampai dengan realisasi. Nanti teman-teman untuk realisasi penyerapan anggarannya itu teman-teman tinggal hilangkan aja atau sembunyikan aja toronya. Ini sembunyikan aja. Oke. Kemudian untuk 051, untuk 052 itu teman-teman sembunyikan saja. Kalau misalnya teman-teman kita ambil sub outputnya untuk yang 053 ini kita sembunyikan lagi, kemudian kita sembunyikan lagi, oke. Ini kita sembunyikan karena ini udah ada karwasnya ya teman-teman ya, udah ada karwasnya. Ini kita sembunyikan. Yang penting teman-teman udah membuat karwas secara benar. Oke. Oke. Ini kita hilangkan. Karena di kabupaten kota, ini kebetulan contohnya Sawalunto saya ambil karena di kabupaten kota dari ini. Oke, ini kita sembunyikan aja row-nya. Nanti begitu seterusnya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan ketemu ininya saja. Oke, berarti untuk ininya, untuk satuannya kita sembunyikan saja, kita hide ini aja. Oke, jadi ini adalah dari kartu pengawasan itu nanti bisa menjadi realisasi penyerapan anggaran. Jadi ini nanti inilah yang nanti teman-teman akan laporkan realisasinya kepada Pemda apabila nanti di akhir tahapan kita melaporkan realisasi anggaran hibah yang telah kita pergunakan. Untuk jumlahnya gampang saja, nanti teman-teman nggak usah di ini, kita sembunyikan saja ininya. Oke, kita sembunyikan kolomnya, itu udah kelihatan realisasinya. Gampang kan? Nanti oke, yang penting teman-teman tiangnya itu membuat karwasnya itu sudah betul dengan rumus-rumus yang sudah kita pandu sebelumnya. Jadi gini, jadi untuk 051 nih honornya, jumlah ini pagunya, ini realisasi kita, dan ini sisa anggaran kita. Jadi untuk kelompok kerja pengawasan ini pagunya, kemudian ini realisasinya, kemudian ini sisanya. Jadi gampang ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman selalu benar dalam membuat karwas. Kalau teman-teman ingin menambahkan persentasenya, teman-teman nanti bisa aja tinggal tambahkan persentase di sini. Oke, kolom persentase. Oke, nanti teman-teman tinggal persentase sama dengan berapa realisasi dibagi anggaran dikali 100%. Oke, nanti nih 15%. Ini persentasenya langsung otomatis 15%. Berarti penyerapan nanti kita tarik aja. Oke, kalau yang ini karena tidak ada rumus nanti kita delete aja. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini. Berarti persentase penyerapan honorarium itu
udah 15%, honorarium kepala daerah 15%, untuk honorarium kesekretariatan udah 27%. Nanti tinggal masukkan saja. Gampang kan teman-teman ya? Oke. Nanti bisa tarik aja ke bawah untuk persentasenya karena rumusnya udah sama. Oke. Jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Ini untuk realisasi penyerapan anggaran. Dari mana mulanya? Itu semuanya dari Karwas. Oke. Baiklah teman-teman semua, demikianlah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Gus Madia Marjohan sebagai pengelola keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruhnya, para pengelola keuangan. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam melakukan pengelolaan keuangan hibah yang ada di kabupaten kota serta yang ada di kecamatan. Selamat bekerja dan selalu semangat. Salam awas.